Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayatus Solihah SPD, guru matematika di SMA Negeri 1 Biau, Kabupaten Bol, Sulawesi Tengah. Di video praktik baik ini, saya beri judul Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam pembelajaran matematika yang berdiferensiasi dan menyenangkan. Dalam pembelajaran ini, proses diferensiasi diterapkan melalui dua metode. Yang pertama, melalui kesiapan murid. Murid diberikan asesmen diagnostik terkait dengan pengetahuan kemampuan mereka pada materi yang akan diajarkan. Yang kedua, diferensiasi yang digunakan adalah diferensiasi produk. Pada bagian ini, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan produk karya yang mereka hasilkan dari proses pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan menggabungkan dari 3 model pembelajaran, yaitu problem based learning, di mana peserta didik diberikan permasalahan terkait dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, model pembelajaran to stay to stray, di mana peserta didik akan mempresentasikan kerja kelompoknya dengan menggunakan metode 2 pergi dan 2 tinggal. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan Teams Games Turnamen. Perangkat artificial intelligence yang digunakan menggunakan 3 perangkat. Yang pertama adalah aplikasi GeoGebra secara online, yang kedua aplikasi ChatGPT, dan yang terakhir adalah aplikasi Kahoot. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan pendahuluan ini diawali dengan pemberian salam, membaca doa, mempersiapkan peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik, strategi atau model pembelajaran yang digunakan, dan bentuk asesmennya. Setelah itu, guru mengajukan pertanyaan pemantik dan pemahaman bermakna dalam bentuk tayangan video. Jadi sebentar kalian akan mengerjakan LKPD. Yang pertama, kalian akan mengamati grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Hasil pengamatannya kalian tuliskan di tabel yang tersedia. Berikutnya, instruksi yang kedua, kalian akan menggunakan aplikasi ChatGPT. Pembagian kelompok peserta didik didasarkan pada hasil asesmen diagnostik kognitif yang telah dilakukan sebelumnya. Setiap kelompok terdiri atas peserta didik dengan level 1, 2, 3, dan 4 berdasarkan hasil asesmennya. Di dalam kelompok, peserta didik mengamati dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dan ChatGPT. Hasil kerja kelompok dituangkan dalam bentuk tabel pengamatan dan infografis. Dalam menyusun infografis, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan produk yang akan dihasilkan. Baik, anak-anakku, setelah kalian belajar dalam kelompok menyelesaikan LKPD dan membuat infografis, sekarang saatnya presentasi kelompok. Kegiatan presentasi kelompok dilakukan dengan menggunakan metode to stay to stray atau 2 tinggal dan 2 pergi. Pada kegiatan ini, peserta didik membagi anggota kelompoknya menjadi 2 peran, sebagai tamu dan sebagai tuan rumah. Untuk kelompok yang berperan sebagai tamu, mereka akan mengunjungi kelompok lain untuk menggali informasi. Sedangkan anggota kelompok yang berperan sebagai tuan rumah akan menerima kunjungan dari kelompok lain
dan membagi informasi yang telah mereka peroleh. Pemenangnya adalah siapa kira-kira? Jadi kelompok kuning dengan 5 benar. Bagaimana tadi? Sudah selesai ikut gamesnya? Oke. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan penarikan kesimpulan dan refleksi model 4P. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru. Menyenangkan. Hal baik yang saya dapatkan itu saya mendapatkan aplikasi baru yaitu ChatGPT yang sangat membantu saya dalam mencari informasi yang saya inginkan. Hal baik yang saya dapat itu sama seperti Jayadi, saya mendapatkan aplikasi yang menyenangkan, membuat matematika menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Hal baik yang saya dapat hari ini adalah ternyata sekarang ini matematika sudah bisa dikerjakan lewat AI dengan yang menyajikannya dengan animasi yang menarik untuk kami, terutama untuk remaja masa kini untuk semakin semangat belajar matematika. Kalau dari saya sendiri seperti mereka juga, tetapi ada satu aplikasi yang menyenangkannya itu aplikasi Kahoot. Menyenangkan, pokoknya seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran sudah saatnya diterapkan pada semua mata pelajaran. Salah satunya adalah memanfaatkan kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran. Saya selaku pimpinan SMA Negeri 1 Biau sangat mendukung sekali guru kami, Ibu Dayatus Solihah, memanfaatkan salah satu fasilitas online dalam proses pembelajaran dan memanfaatkan kecerdasan buatan. Terlihat sekali antusiasme siswa dalam memanfaatkan aplikasi tersebut dalam proses pembelajaran. Semoga kedepannya banyak guru-guru akan mengikuti proses seperti ini sehingga proses pembelajaran menjadi semakin menarik dan menyenangkan. Merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Dayatus Solihah sangat keren. Mengapa? Ibu Dayatus Solihah menggabungkan 3 model pembelajaran menjadi satu. Nah, pada model pembelajaran ini berpusat pada siswa sehingga siswa yang terlibat langsung dan menjadi lebih aktif. Nah, selain itu, Ibu Dayatus Solihah menggunakan asesmen model pembelajaran dalam bentuk games turnamen, di mana keseruan terjadi di dalamnya. Media kecerdasan buatan ini bisa diterapkan oleh semua pelajaran, sehingga guru-guru bisa melakukan di berbagai macam pelajaran. Terima kasih.